Welcome to my channel, Just Mami Traveling with Imagination. Komandan Tampanku bab 38. Iya, mari makan. Kasihan ini pengantin baru pasti sudah lapar. Godamu, Bian pun tersipu malu. Panggilannya siapa, Bang? Tanya Bian sambil melihat bayi Zain. Ia berusaha mengalihkan pembicaraan. Panggil Edin aja. Palingan nanti kalau nggak mau ribet ujungnya dipanggil Adin. Sahut Zain. Namanya unik sekali. Artinya apa? Tanya Bian lagi. Artinya tampan. Biar dia jadi anak yang tampan kayak bapaknya. Jawab Zain pede. Asal galaknya gak ngikut bapaknya aja. Kasihan nanti ibunya tertekan. Ledek Ira. Oh iya, kemarin Arga nanyain kamu, Ra. Celetuk Zain. Ia sebal karena Ira meledeknya terus. Ira langsung memelototi Zain. Apaan sih bercandanya gak lucu? Batin Ira kesal. Mau ngapain? Tanyanya ketus. Itu, dia nanya kamu cuti sampai kapan. Terus dia juga minta maaf gak bisa datang karena ada acara keluarga. Jelas Zain. Oh, sahut Ira kesal. Kemudian ia melirik ke arah Bian. Ia khawatir suaminya itu akan cemburu. Namun ternyata ekspresi Bian biasa saja. Tidak seperti yang Ira pikirkan. Dia beneran gak marah apa cuma-cuma pura-pura ya? Batin Ira. Selesai makan, Ira menghampiri suaminya. Bi, maaf ya tadi Bang Zain ngomong gitu. Kamu gak marah kan? Tanya Ira. Bian tersenyum. Kenapa harus marah? Tanyanya santai. Ya, kamu kan biasanya cemburu sama Arga. Ucap Ira. Hei, kamu itu sudah resmi jadi istri aku. Bahkan semalam kita sudah melewati malam yang indah. Jadi untuk apa aku cemburu lagi? Dia sudah tidak ada harapan. Jelas Bian. Saat ini Bian merasa bangga karena telah memiliki Ira. Sehingga ia tidak takut Ira akan diambil orang lagi. Dasar. Jadi bener nih kamu udah gak cemburu lagi? Tanya Ira. Bukan gak cemburu, sayang. Aku cuma berusaha ngertiin kamu. Jadi kamu juga harus ngertiin aku. Jangan karena aku bebasin terus kamu kebablasan. Tetap harus ada batasan. Jelas Bian. Ya iyalah. Aku juga gak mungkin terlalu dekat sama cowok lain. Kalau bukan karena urusan kerjaan, aku gak akan berhubungan sama cowok manapun, Bi. Sahut Ira. Syukurlah kalau kamu bisa menghargai aku. Pernikahan itu kan bukan cuma dijalani setahun atau 2 tahun. Tapi seumur hidup. Jadi, kita harus terbuka dan saling mengerti. Jangan ada yang ditutupi. Kalau ada masalah, dibicarakan baik-baik. Pinta Bian. Kamu tuh, siapa yang kemarin nutupin masalah dari aku lama banget? Ucap Ira kesal. Kemarin itu kan kita belum nikah. Kalau sekarang insya Allah aku akan lebih terbuka. Tapi tetap, kalau ada misi khusus lagi, aku nggak bisa jelasin detail ke kamu. Jelas Bian. Emang bakalan ada misi lagi, Bi? Tanya Ira memelas. Mendengar kata misi, Ira sedikit trauma. Ia khawatir akan keselamatan suaminya. Sementara belum ada sayang, tapi aku harus siap kapanpun jika memang atasanku memberikan tugas seberat apapun tugasnya. Jelas Bian. Ira langsung memeluk suaminya. Semoga gak ada tugas berat lagi ya, Bi. Aku gak sanggup kalau kamu kenapa-napa. Apalagi kalau harus pisah. Ucap Ira manja. Amin. Tapi kamu juga harus siap dengan kenyataan terpahit, sayang. Kamu ingat kan, prioritas utama aku bukan kamu, tapi kepentingan negara. Jelas Bian dengan berat hati.
Gini amat ya nikah sama TNI. Padahal kalau profesi lain mah istri selalu nomor satu. Ucap Ira sambil menekuk wajahnya. Terus kamu nyesel nikah sama aku. Kan dari awal juga kamu udah janji sama atasan aku. Kalau kamu siap nerima aku dalam kondisi apapun. Ucap Bian. Ya nggak ngesel lah. Masa nyesel? Cuma agak berat aja. Jawab Ira jujur. Mungkin karena sekarang kamu masih adaptasi. Tapi setahu aku, istri-istri yang sudah menikah lama dengan TNI pun akan merasa berat jika suaminya harus pergi tugas dalam waktu yang lama. Ucap Bian. Mereka akan sedih, tetapi mereka tetap tegar dan sabar menghadapinya. Itulah kenapa untuk jadi istri TNI nggak mudah. Harus menjalani beberapa proses supaya bisa kuat mental. Jelas Bian, Ira mengangguk. Aku kuat kok, ucapnya ragu. Bian terkekeh. Kuat kok meluknya makin erat. Takut aku pergi ya. Goda Bian. Iya. Dasar. Bian gemas pada istrinya itu. Sementara itu Zain ditegur olehmu. Kamu tuh. Kenapa pakai bahas harga di depan Bian sih? Bercanda, Pak. Sahut Zain santai. Saat ini mereka sedang duduk di taman. Hal kayak gitu nggak pantas dibercandain, Jin. Apalagi mereka baru nikah. Harusnya kamu bisa menjadi contoh yang baik. Nasihatmu. Iya maaf, Pak. Habisnya Ira juga ngeledekin aku terus. Kan aku jadi kelepasan. Tapi kayaknya Bian juga biasa aja deh. Ujar Zain. Kita nggak pernah bisa tahu isi hati seseorang, Jin. Mungkin di luar dia bisa senyum. Tapi hatinya belum tentu. Jadi lebih baik menjaga agar tidak menyakiti. Sebab hati yang sudah tersakiti akan sulit diobati. Ujarmu. Iya, Pak. Semoga hubungan mereka langgeng terus. Aku bersyukur kalau memang Bian adalah yang terbaik untuk Ira. Kasihan selama setahun lebih Ira sedih kayak gitu. Ucap Zain. Iya, sebenarnya Papa tahu. Tapi cuma sebatas tahu dia itu ada misi. Misinya seperti apa? Bian tidak menjelaskan karena sudah disumpah. Sebenarnya dia pun terpaksa mengatakan itu karena khawatir Papa akan berpikiran buruk tentangnya. Jadi, dia sering menghubungi Papa untuk menanyakan kabar Ira. Dan mohon agar menjaga Ira untuknya sampai misinya selesai. Jelasmu sambil menoleh ke arah Zain. Kenapa Papa mau bantu dia? Tanya Zain heran. Karena Papa yakin dia yang terbaik untuk Ira. Papa pun tahu Ira hanya mencintai dia. Jadi tidak ada salahnya memberi kesempatan. Kamu tahu Zin, Bian itu sempat kritis dan koma selama beberapa hari. Ucapmu. Oh iya? Zain terkejut. Iya, orang tuanya hampir pasrah dan Papa pun sempat menjenguknya. Memang saat itu kondisinya terlihat sangat lemah karena luka yang ia alami. Kamu bisa bayangkan bagaimana tersiksanya Ira jika mengetahui Bian mengalami hal seperti itu. Jelasmu. Aku nggak nyangka ternyata ada hal seperti itu. Aku pikir negara kita aman-aman saja. Gumam Zain. Itulah tugas TNI. Sebagai garda paling terdepan, untuk menjaga keamanan negara itu tidak mudah. Makanya Papa selalu berusaha memahami kondisi Bian. Apalagi Papa juga tahu bahwa dia sangat mencintai Ira. Tapi mau gimana lagi? Tugasnya harus jadi prioritas. Tapi apa Papa nggak takut misalnya nanti Ira ditinggal-tinggal? Tanya Zain. Itu sudah resiko. Ira pun pasti sudah tahu resikonya. Biarkan saja. Dia maunya seperti itu. Setidaknya, untuk saat ini Ira bahagia. Toh, pekerjaan apapun pasti ada resikonya kan?
Iya juga, Pak. Kalau memang sudah takdirnya, bukan hanya orang yang berperang, orang yang sedang duduk santai pun bisa celaka. Jawab Zain. Nah, itu kamu tahu. Sekarang kita doakan saja, semoga mereka bahagia selalu. Amin. Wah, lagi santai nih. Tanya Bian yang baru saja muncul. Zain dan Muh menoleh. Bi, setelah ini apa rencana kalian? Tanya Muh. Kebetulan aku masih ada cuti, Pak. Jadi kalau Papa mengizinkan, kami akan pergi bulan madu. Jawab Bian malu-malu. Muh tersenyum. Oh, silakan. Namanya pengantin baru, pasti butuh bulan madu kan? Pergi saja kemanapun kalian mau, selama itu aman. Ucap Muh. Meski begitu, ia tidak ingin membuat menantunya semakin malu. Insya Allah, untuk saat ini kondisi masih aman, Pak. Semua penjahat yang bermasalah pun sudah ditangkap. Jadi aku berani ngajak Ira pergi bulan madu. Jelas Bian. Syukurlah kalau begitu. Tapi Papa dengar kasus kemarin itu ada hubungannya sama pejabat negara ya? Tanya Muh. Iya, Pak. Makanya misi itu sangat rahasia. Dan aku baru bisa cerita ke Papa setelah semuanya clear. Jelas Bian. Ya sudah, yang penting sekarang sudah beres. Semoga kedepannya tidak ada lagi hal seperti itu. Memang masalahnya apa, Bi? Tanya Zain kepo. Penyelundupan barang dan human trafficking, Bang. Jawab Bian. Astagfirullah, masih ada aja orang seperti itu ya? Zain tidak habis pikir mengapa bisa ada orang-orang yang tega melakukan hal seperti itu. Begitulah, Bang. Gak heran sih, sekarang kan banyak organ tubuh yang diperjualbelikan secara ilegal. Terkadang, orang yang punya uang, egois, ingin tetap hidup tanpa memikirkan nyawa orang lain. Jadi, asal beli organ meski tidak legal. Jelas Bian. Ya Tuhan, aku sebagai dokter jadi merasa bersalah. Tapi selama ini aku selalu meminta legalitas setiap organ yang akan dicangkok ke tubuh pasien. Biasanya organ tersebut memang diambil dari jenazah yang baru meninggal. Itu pun atas persetujuan pihak keluarga. Bahkan beberapa orang memang sudah berniat mendonorkan organnya saat dia masih hidup. Jadi ketika dia meninggal, tim medis sudah mendapat izin untuk mengambil organnya, agar bisa diberikan ke pasien yang membutuhkan. Jelas Zain. Justru karena itu, antara supply dan demand tidak seimbang. Jadilah mereka mengambil jalan pintas dengan cara ilegal. Tentu saja itu dijadikan ladang bisnis bagi mafia. Jelas Bian. Jadi berita yang sempat ramai di televisi itu kamu yang menangkap mereka, Bi? Tanya Zain. Iya, Bang. Sahut Bian. Lalu kenapa mereka tidak mengatakan bahwa kamu pahlawannya? Zain bingung. Identitas kami itu sama dengan nyawa kami, Bang. Jadi harus dijaga sebaik mungkin. Sebab kami tidak tahu kapan akan menghadapi situasi berbahaya lagi. Jelas Bian, Zain manggut-nganggut. Wah. Ini the real pahlawan tanpa tanda jasa. Padahal kalian yang berjuang, tapi kalian tidak butuh pujian. Untuk apa pujian sesaat jika nyawa kami jadi taruhannya, Bang? Kurang lebih, samalah dengan Intel. Seberapa keras usaha mereka untuk menangkap penjahat. Tapi, identitasnya tidak akan terungkap, meski hanya nama. Jelas Bian. Kalau bahas masalah ini, aku merasa seperti orang bodoh. Ucap Zain sambil tersenyum. Pun sebaliknya, kalau bahas masalah kesehatan, aku nggak tahu apa-apa. Ujar Bian. Oh iya, Pak. Satu lagi, rencananya setelah bulan madu nanti, aku mau ngajak Ira pindah ke rumahku. Semoga Papa mengizinkan. Ucap Bian. Oh iya, silakan. Kalian kan sudah menikah. Papa tidak bisa mengekang Ira lagi. Ucap Muh. Alhamdulillah. Terima kasih, Pak.
Ujar Bian. Ia senang karena mertuanya itu cukup pengertian. Tapi, kalau misalnya nanti kamu ada pergi dinas keluar kota atau apa, biar Ira nginep di sini aja ya, Bi. Kasihan dia kalau di rumah sendirian. Pintamu. Siapa? Nanti aku yang antar Ira ke sini kalau memang mau dinas keluar kota. Sahut Bian yakin. Syukurlah kalau begitu. Pesan papa, kalian hiduplah yang rukun. Berusaha saling memahami satu sama lain. Sebab menikah itu bukan untuk mendapatkan yang sempurna, tapi untuk menyempurnakan hidup kalian dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jelasmu. Siapa? Aku akan selalu berusaha mengerti Ira. Jawab Bian. Ira itu anaknya mandiri, tapi dia sangat perhatian. Jadi tolong jangan pernah sekalipun kamu sakiti dia. Siapa? Bian sudah biasa seperti itu jika diberi arahan oleh atasannya, sehingga ia terbawa sampai ke kehidupan pribadinya. Papa percaya kamu bisa membahagiakan Ira. Satu lagi, kalau sekiranya kamu merasa jenuh dengan hubunganmu atau kamu menyukai wanita lain, jangan pernah duakan anak papa. Bilang sama papa, biar nanti kami yang jemput Ira. Ucapmu. Ucapanmu itu terdengar seperti ancaman bagi Bian. Papa jangan bicara seperti itu. Aku tidak mungkin melakukannya. Aku sudah berjanji akan menjalani sisa hidupku hanya bersama Ira. Ucap Bian yakin. Kita lihat saja nanti. Semoga kamu bisa memegang ucapanmu. Sahutmu sambil merangkul bahu Bian. Udah siang. Kalau begitu aku jalan dulu deh, Pak. Siang ini mau ada operasi. Ucap Zain. Kamu udah jadi direktur masih operasi aja, Jin. Tanyamu. Ya kan itu pasien lama aku, Pak. Lagian pelantikannya juga belum lama. Tapi sebelum ada yang bisa menggantikan posisiku, mungkin aku akan tetap turun tangan untuk hal itu. Jelas Zain. Kamu ini, kasihan anak istrimu kalau kamu terlalu sibuk. Tegurmu. Tenang, Intan kan ada di rumah sakit juga. Kalau Aidin, aku bisa menghabiskan waktu dengannya ketika di rumah. Jawab Zain. Ya sudah, hati-hati. Oh iya, Aidin biar di sini saja. Papa masih mau main sama dia. Ucapmu. Siap, Pak. Jawab Zain dengan ekspresi meledek Bian. Ia sengaja meniru ucapan Bian. Bian pun tersenyum. Ia tak menyangka sikap Zain akan berubah baik padanya. Kalau begitu kamu istirahat aja dulu, Bi. Pasti capek kan? Ucapmu. Enggak kok, Pak. Sahut Bian malu-malu. Halah, Papa ini kan udah pengalaman. Ya udah sana, gak usah sungkan. Papa juga mau main sama Aidin dulu. Ucapmu kemudian ia bangkit dan mencari cucunya. Alhamdulillah, punya mertua pengertian banget. Batin Bian. Akhirnya ia pun menuju ke kamar untuk istirahat bersama Ira. Sementara itu, Zain dan Intan sudah pergi meninggalkan rumahmu. Nanti sore, kamu pulang jam berapa, Mas? Tanya Ira. Tanya Intan. Saat ini Intan sudah resmi menjadi dokter. Pulang normal, sayang. Nanti kita pulang bareng ya. Sahut Zain sambil menggenggam tangan Intan. Oke, nanti aku ke ruangan kamu. Jawab Intan. Sayang. Panggil Zain mesra. Ya? Tanya Intan sambil menoleh ke arah Bian. Tanya Intan sambil menoleh ke arah Zain. Sejak Aidin lahir, kita belum ada quality time berdua deh. Ucap Zain genit. Ia seolah memberi kode pada istrinya itu. Intan mengerutkan keningnya. Maksudnya? Ia pura-pura tidak paham. Padahal ia tahu kemana arah pembicaraan Zain. Maksudnya, kapan kita bisa nginep di hotel berdua? Biar kalau lagi nggak ada yang ganggu. Rengek Zain nakal.